Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah beri membuat kita senantiasa mensyukuri, sehingga nikmat selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedatangan kita hari ini atau di tempat ini adalah salah satu dari bentuk syukur kita kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus selalu mengucapkan salam dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab jasa dan kebaikannya kepada kita sungguh tak terkira dan terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang sentiasa setia, sebagaimana setianya para sahabat dulu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik untuk senantiasa mengamalkan ilmu dan mengikhlaskan niat. Baik, mengisi waktu pada kesempatan yang mulia ini, kita sama-sama mengulang-ulang kaji tentang pentingnya untuk beragama seperti orang-orang dahulu. Iya, saya aku mesti seperti yang dulu. Karena memang itu tanda cinta kita adalah setia di atas jalan yang dibentangkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu juga ujian cinta, karena in kunta fi hubbika sadiqan la ata'tahu
fa innal muhibba li habibi muti'u. Apanya? Kalau benar kau mencintainya, kau akan taat kepadanya, karena orang yang mencintai itu taat kepada yang dia cintai. Jadi wajar juga kalau seandainya suami taat istri karena cinta, dan lebih sesuai lagi istri taat suami karena cinta. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, itulah sebabnya Nabi alaihissalam mengikat kita, iman kita dengan cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang beriman. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah pasti mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan cinta juga membuat orang memaafkan segala kesalahan. Subhanallah, cinta membuat orang melupakan kesalahan. Nah, Allah SWT juga, dan Allah jadikan awthaqu ural iman, sekuat-kuat tali pengikat keimanan itu adalah al-hubbu fillah, cinta pada Allah, ya kan, cinta pada Allah, wal bughdhu fillah, dan juga benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang namanya ujian ini, ada yang lulus mumtaz, istimewa, ada yang lulus nilainya jayyid jiddan, ada yang lulus nilainya secukupnya, cukup-cukup makan, dan ada pula yang rasim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ketika salah seorang sahabat Sufyan bin Abdullah Al-Khushani datang kepada Nabi alaihissalam, mengatakan kepadanya, ya Rasulullah, qul li qawlan aw kalaman la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan, artinya satu perkataan yang menjadi pegangan dia, yang tak akan aku minta pertanyaan ini kepada selainmu. Ini hanya aku tanyakan kepadamu saja. Apa jawab Nabi alaihissalam? Qul amantu billah thumma istaqim. Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan, ya Sufyan, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah dengan kalimat itu. Beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Apa makna istiqamah? Dari awal sampai akhir seperti itu, tidak berubah. Dari awal sampai akhir seperti itu, tidak berubah. Dimulai dengan iman dan diakhiri dengan iman sampai mati. Ya, sekali beriman tetap beriman. Sekali Islam takkan mati kecuali di atas Islam.
Berat apa mudah? Berat apa ringan ya? Berat apa ringan? Berat tapi ringan bagi siapa yang Allah ringankan baginya. Kalau tidak, berat. Iblis yang beribadah bertahun-tahun, beribu tahun sebelumnya gagal dia. Tahu tak Tuhan kenapa dia gagal? Tahu tak kenapa dia gagal? Iya, kenapa dia sombong? Karena tidak istiqamah asal. Jadi hawanya mengalahkan imannya. Hawanya mengalahkan imannya. Imannya kan mengharuskan kita, yang namanya iman kepada Allah adalah membenarkan semua yang dia suruh kita mengimaninya. Sahih? Ya tak? Mengimani, mempercayai semua yang dia beritakan kepada kita. Yang kedua, konsekuensi dari iman pada Allah menaati apa yang dia perintahkan, karena kita hambanya. Kenapa kita benarkan semua yang dia beritakan? Karena dia ya'lam, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi wajib membenarkan semua yang diberitakannya. Yang kedua, mesti menaati yang diperintahkannya. Yang ketiga, mesti menjauhi yang dilarangnya. Yang keempat, tidak berbuat kecuali apa yang tidak beribadah kepadanya kecuali dengan yang disyariatkannya. Tidak beribadah kepadanya, tidak beramal karena mengharapkan pahala daripadanya kecuali dengan syariat yang diturunkannya. Dan dia berhak merubah, berhak mengganti, berhak untuk memperbaharui seperti yang diinginkan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Nah, iblis waktu itu kenanya di sini. Diperintahkan Allah, tapi menurutnya tidak masuk akal itu perintah. Sah? Jadi tidak seperti yang dulu lagi. Dulu disuruh sujud, disuruh salat, disuruh beribadah terus. Tapi ketika Allah berikan dia perintah untuk sujud kepada Adam alaihissalam, berat sujud? Berat sujud? Enggak berat. Cuman masalahnya disuruh sujud kepada orang yang baru kemarin sore, baru diciptakan. Awak lah lama ponik, tiba-tiba inyo jadi jenderal. Tafsiran siapa? Tafsiran iblis. Allah kan tak pernah bilang bahwa Adam lebih mulia dari kamu. Kenapa tak bilang? Ada nyawa iblis, wang sujud ke Adam sudah itu tunduk yang rumah. Nyawa wang tu, tak ada sabir. Allah hanya perintahkan fa iza sawaituhu faqa'u lahu sajidin. Kalau sudah aku ciptakan makhluk yang bernama manusia itu, kalian mesti sujud kepadanya. Iblis mulai menggunakan pikirannya. Ya kalau lah pikiran di gunung ya,
Dah mulai kodok curiga. Kan ya? Kayak bini curiga awak kalau lah kodok fikir bono. Lambik pulang. Tapi aku tak apa-apa. Curiga. Lambik masak. Tapi aku apa-apa. Kan ya? Kau tak sayang kau macam dolenya nya. Dah 2 kali pulang kerja tak ada nasi. Masalah kira. Padahal sebenarnya kalau dia mau bertanya kepada Allah. Tahu lah Allah langsung kan tanya kan. Apa dia sujud kayaknya? Kan tak? Dia sendiri yang membangkang. Aba wastakbar. Ketika ditanya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Jawabannya apa? Qalu ana khairun minhu. Saya lebih mulia dari dia. Alasannya apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Oh itu. Jadinya masuk seorang aja. Malaikat sebanyak itu tidak masuk surga. Masuk dihinakan. Dia lebih baik daripadanya. Sebab saya diciptakan dari api. Adam diciptakan dari tanah. Jadi mana mulia api pada tanah? Dah boleh je. Nang kada masih angyak tergedek tanah kan? Iya loh, so mulia loh sentana dia. Tapi nang kada dia soal dong api dia. Kan ya? Dibuat acara-acara godang api dibodong obor keliling dunia kan? Ada impian. Banyak disambah dong api tanah jangan sambah dong. Kan ya? Bisa bantah je beli sembah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Buat debat. Jadi dia sendiri yang merasa. Padahal Allah hanya perintah. Ini yang perlu kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau orang yang ingin istiqamah, tidak bisa kecuali dengan mengikuti perintah. Nabi kita alaihissalatu wassalam disuruh Allah istiqamah tak? Siapa tahu ayatnya? Nabi alaihissalatu wassalam disuruh Allah istiqamah. Siapa tahu ayatnya? La, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu. Bukan, Nabi sendiri disuruh Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu seperti yang diperintahkan kepadamu. Nya doang kadang yes ya. Inyonya istiqamah lo agama. Itu ketika ada yang buat kesalahan dalam solat misalnya atau membuat kesalahan dalam sesuatu. Bangi kawak. Dan tak ada guang lagi nya. Nya nampak tiang elok puangai ke uang. Kalau tak ada calain tak. Itu yang istiqamah deh. Yang penting orang tak mengganggu orang. Nak telanjangnya tampilan caklah. Nak tak solat berapa jurang. Yang penting rajin membantu orang. Elok agama. Nak di Makassar tu ya dia rajin solat Nabi. Apa kau galak kawak ni? Apa galak kawak? Ni ya nak galak saya. Lain, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi ditegur dia, alasannya apa? Dia tak ganggu orang dah.
Padahal istiqamah itu bukan seperti yang kita inginkan, tetapi seperti yang diperintahkan. Makanya pesan Nabi kepada Subyan bin Abdillah Al-Khusaini adalah qul amantu billah thumma istaqim. Dan apa konsekuensi iman pada Allah tadi? Jadilah apa tadi? Apa konsekuensi iman pada Allah tadi? Membenarkan tapi mencatat jadi membenarkan semua berita yang disampaikan. Sah? Apa contoh berita yang disampaikan Allah? Ngosong kalian di akhirat ada masuk surga, ada masuk neraka. Siapa masuk neraka? Hah? Siapa masuk neraka? Wong kafir. Wong kafir. Siapa masuk surga? Wong beriman. Sah? Tu bisa bakal wong kafir yang beriman? Weh, bisa bakal orang kafir yang beriman? Hah? Nggak bisa. Sebab tompeknya nggak sama. Nggak mungkin saling mencintai antara orang kafir dengan orang beriman. Walaupun tetap orang beriman wajib menjaga adab-adab yang Allah perintahkan terhadap orang-orang kafir. Nabi di Madinah waktu itu ratusan orang munafik. Orang munafik Islam atau bukan? Orang munafik Islam atau bukan? Orang munafik. Nah, itulah payah tuntun dengan ratul. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di neraka paling bawah, diam tersolek bawah tuh. Tuh dan kekal pula di dalam. Tu orang berimannya tuntun. Itu nak kawan lah. Orang munafik, orang Islam. Subhanallah. Saya tidak mau perlu ngaji ke sana. Orang munafik, orang kafir. Cuman yang ngaku Islam. Hah? Iya. Subhanallah. Halun duduk kaji selepas. Oh, munafik orang Islam saja. Tu ya dia payah nyambui. Foto ngaji semua di Islami. Mosong tidak semua orang bersyahadat diterima syahadatnya. Siapa hafal surah Al-Munafiqun? Surah Al-Munafiqun siapa hafal? Ada. Baik. Dia ente baca dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, innaka nashhadu innaka, kami bersaksi, innaka la rasulullah, artinya nashhadu annaka anna muhammadar rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Tanpa kalian bersyahadat pun Allah tahu Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Tapi yang ujungnya innallah. Apa lagi sambungnya? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berdusta. Kalau duto iya. Kalau duto iya. Kalau badutonya iya. Tidak paham. Ini ya dia baduto. Tapi ketikanya badutonya bi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islamnya
Enggak. Ngicuo. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Syekh? Jelas? Dia orang munafik? Orang munafik bukan orang Islam, tetapi karena dia bersyahadat maka muamalah dengannya seperti orang Muslim. Karena dia bersyahadat, ikut solat, ikut puasa, kadang berzakat lagi dia, kadang zakat kan, kadang berjihad kan. Cuman mereka karena terpaksa, tidak karena beriman. Makanya la ilaha illallah itu mesti sidqan, mesti sidik. Kalau kita kaji kembali syarat la ilaha illallah, syarat syahadatain apa? Salah satunya mesti as-sidqu, mesti sidik. Al-ikhlas, mesti ikhlas. Al-qabul, mesti menerima. Al-inqiyad, mesti tunduk. Al-mahabbah, mesti dicintai. Ini tidak ada cik dia munafik. Jujur tidak, ikhlas tidak, mencintai tidak, menerima tidak. Jelas? Jadi orang munafik kafir. Cuman Nabi SAW tidak membunuh mereka. Jelas? Makanya tadi ketika kita sebut orang kafir tidak boleh kita cintai, tetapi bukan pula harus kita bantai. Tidak boleh kita bantai. Paham ya? Paham tak? Orang kafir tidak boleh kita cintai, tetapi tidak boleh pula kita bantai, tidak boleh kita zalimi. Karena zalim haram, baik kepada muslim maupun kepada non-muslim. Dibantu oleh, bahkan wajib dibantu kalau mereka butuh. Tapi kalau dia memerangi awak, jadi bantu oleh. Gitu. Kalau dia memerangi kita, wajib diperangi. Jelas? Jelas? Ini kalau dicintai so doang ya. Mantap jadi dia bini wak cintai juga. Kan ya? Bini wak boleh cintai? Enggak. Kan tak mesti cinta sedoang lah. Hah? Mesti cinta sedoang? Kan tak? Enggak. Hah? Walau dah ambil laki awak pun yang sayang je weh. Mata nak mula lok dah dah. Sana entuk aja. Apa dia bakut mata orangnya. Itu dia payah nyabuin. Karena begitu. Allah musta'an. Jadi tidak semua yang tidak kita cintai, tidak semua orang bisa kita cintai. Dan bahkan di antara orang Islam ada yang kita benci, sah? Ada orang Islam yang benci? Tidak tahu. Cara-cara tidur. Ada orang Islam yang kita benci? Ada. Ahlul maksiyah, sah? Orang-orang fasik. Tidak mungkin kita mencintai. Sudah ambil dia kau bawa untuk cintainya, tidak mungkin. Benci. Nah, sedangkan kekufuran adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Kalau cilok kamu masih bisa diampuni. Makanya orang yang mencilok boleh dibenci, masa orang kafir tak boleh dibenci. Tapi orang cilok kamu boleh dizalimi? Boleh ya? Karena lain sudah. Boleh dizalimi? Ya tidak boleh. Ya kamu cilok dia 10 juta tu bakal rumah 1 juta. Boleh ya? Boleh tidak? Cilok kamu dibunuhnya. Boleh ya? Tak boleh. Itu dosa besar kita. Jelas kaum muslimin? Kita tidak mencintainya, tapi tidak boleh zalimi.
Inilah aturan Allah SWT yang harus kita taati. Aturan Allah yang harus kita taati. Istiqamah tidak kita? Membenci yang dibenci Allah, mencintai yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau justru sebaliknya, kau sudah berubah, ya, sudah berubah, berjanji mencintai yang dicintai Allah, membenci yang dibenci Allah, tapi justru mencintai yang dibenci Allah, membenci yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk waktu saya? Kamu capek sih kok? Kamu jangan bantu ya lah. Azan, ya azan dulu nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi SAW tadi menasihatkan kepada Sufyan bin Abdullah
Al-Thaqafi Al-Husaini radhiyallahu ta'ala, qul amantu billahi thumma istaqim, dan istiqamah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi-Nya alaihi salatu wasallam, istiqamah seperti yang diperintahkan. Jadi baru dikatakan seseorang itu istiqamah, teguh kokoh, seperti dulu para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam bersama Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga mereka menjadi generasi satu-satunya, generasi yang selamat semua anggota masyarakatnya. Tidak ada generasi Islam, tidak ada generasi Islam yang selamat seluruh personil masyarakatnya dari aliran sesat kecuali generasi sahabat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kenapa? Karena memang mereka setelah Nabi wafat pun mereka tetap mengamalkan wa'lamu anna fikum Rasulullah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Walaupun kadang-kadang berat bagi mereka, tapi tetap istiqamah seperti dulu mereka ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh ikhwan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kenal? Tidak ya, baru kenal. Seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyuruh salah seorang atau pembantunya membeli kuda. Setelah tawar-menawar di pasar hewan, sepakat harganya 300 dirham. Dibawa pulang karena janjinya tadi uangnya dibayar di rumah oleh majikannya atau oleh Jarir bin Abdullah. Sampai di rumah dilihat oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah melihat kuda itu, tengoknya ini tidak boleh dengan 300 dirham ini. Akhirnya dia tawar, kuda agogo ancak tidak bisa 300 iranya, mau 400. Masya Allah. Ibaratnya kembalikan sekilo 150 ya, itu ikan ancak gajinya, bisa 200. Lepas nak coba tak? Lepas nak coba. Kadang memanfaatkan lawan tak habis boleh. Bang tu sana 150, jual dia 50 ke awak. Cepat-cepat baik juga habis lah gini kan. Kena ya. Tapi tak Jarir sampai atuinya kira-kira penjual lama kecil dah. Dinaya Allah. Ha? Nolak? Tak apa dapatnya. Terserah apa je lainnya. Nah. Setelah itu dicoba nanya dah. Kawasan kodoro tangkas lepas tua. Masya Allah. Nah itu dongnya. Tak ada apa-apa dia mati lah ya ni. Subhanallah. Setengok semakin tengok kodoro semakin kagumnya ke kodoro. Akhirnya bapa tuan balik dah 800. Dari 300. Kecak sekian dirham dulu. Berapa saya dirham kini? Hah? 60,000? Coba hitung ya. Mana ada kalkulator mana? 800. Berapa tadi? Mati tambah ya. Tambahnya hitung kali 35,000. Ya. 35,000. Mak 7 juta tambahnya. Tambahannya aja. Ada tuan-tuan tolak. Sama nambah agak sayu amat di pasar je ni. Berapa kayu maknya? 2,000 mati yang ni. Bisa hampir 5,000 ni. Memang tak faham. Cik amat tu dah. Hampir 5,000 minta.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lihat bahwa mereka taatnya itu bukan hanya di depan Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika ditanya kepada Jarir bin Abdullah al-Bajali, kan berat bagi dia sebenarnya. Apa yang membuat dia seperti itu? Tahan berkorban 17 juta atau mungkin lebih, sah? Padahal Allah sepakat secara jual beli akad dah sah dengan 300 sudah sah. Hanya menginyo nawar dong. Cuman ditanya kayaknya, "Malazi addaka la tasna' ma sana'at?" Apa yang membuat kamu melakukan itu? Karena tidak ada orang kecuali mengurangi, tidak ada orang kecuali nawar mengurangi harga. Ini menambah 2 kali lipat lebih. Apa jawabannya? Inni ahadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berjanji dengan Rasulullah. Ini janji cinta. Sebab kalau berubah janji ini nanti di depan telaga tak diterima cinta. Jelas ya? Ketika kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini janji cinta. Tidak boleh berubah sejak kita bersaksi sampai besok ketemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, lalu apa katanya? Saya berjanji ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Hadis lewat Imam Muslim. Saya berjanji kepada Rasulullah SAW untuk jujur kepada setiap muslim. Allahu Akbar. Aku masih seperti yang dulu. Tidak berubah cintanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ikhwan, itu yang mereka lihat. Nabi melihat seorang laki-laki memakai cincin emas di jari manis. Lalu Nabi panggil, "Fulan, sini." Lalu Nabi buka cincinnya dan dibuangnya. Kadang-kadang Nabi kan cara memberikan pelajaran kadang dengan cara seperti itu. Karena sudah disebutkan berkali-kali, mungkin belum paham, terpaksa dengan perbuatan tindakan. Nabi SAW ambil cincinnya. Ke laki-laki boleh pakai cincin emas? Hah? Tidak boleh. Dibuang. Lalu setelah Nabi pergi, yang lain bilang, "Ambil cincinmu, kan barang berharga, bisa dijual atau kasih sama istri." Dia jawab, "Wallahi, demi Allah, la akhudhu syai'an tarahahu Rasulullah sallallahu anni." Saya tidak akan ambil sesuatu yang dibuang oleh Rasulullah dari saya. Cinta. Jelas ya? Nabi alaihissalatu wassalam melihat Amr bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Sarungnya menutup mata kakinya. Kita hari ini enteng saja mengatakan, kan tidak wajib. Sahih? Cinta. Antum sudah berikrar cinta. Harus menyenangkan yang dicintai. Harus taat pada yang dicintai. Tidak berubah. Walaupun Nabi sudah pergi. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Apa kata Nabi? Irfa' thawbak. Angkat kainmu. Atqa li rabbik. Lebih bertakwa kepada Rabbmu. Kalau awak apa bahasanya lebih bertakwa, kalau tidak diangkat takwa jonyonya kan? Kan dia pakai kalimat apa nama istilah? Lupa dia istilah. Nah, jadi lebih takwa kepada Rabbmu. Tidak dibaca lebih takwa dan takwa, tidak. Cuma beliau beralasan, ya Rasulullah, kaki saya ada cacatnya. Oleh sebab itu saya menyembunyikan dengan ini. Lalu Nabi berikan alasan dengan Al-Quran. Inilah orang-orang beriman, bila sebutkan Al-Quran, dia langsung tunduk. Jangankan orang biasa, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tunduk dengan Al-Quran. Tidak terpeduli siapapun yang menyampaikannya. Kan Umar khalifah ini,
Tiba-tiba dia putuskan bahwa mahar tak boleh lebih dari 400 dirham. Nanti siapa yang melebihi akan dihukum. Datang nenek-nenek. Ya, enggak nulis skripsi ini nenek dulu. Tidak sarjana LC-nya lah. Jangan kan kimia lah, LC enggak ada. Enggak lah teknik elektro. Nenek. Apa jawaban? Apa kata nenek itu? Ya Omar. Ini kan ini tuh bawaan aja kan. Ya Omar, laisa laka dzalik. Kamu tidak bisa melakukan itu. Khalifah, kekuasaan 2/3 dunia, bisa deh ini membatalkan keputusannya. Dengan apa? Al-Quran. Apa sebab? Qala Allah wa ataitum ihdahunna qintara. Kalian beri istri kalian itu maharnya harta yang banyak. Allah tak larang, kamu kenapa larang? Subhanallah, gemetar Umar mendengarnya. Lalu dia bilang, sadaqatil mar'ah, asabatil mar'ah, wa akhta'a Umar. Dia tidak salahkan negara, Umar yang salah, maka dicabut kembali. Ada berlaku lah dicabut. Padahal kalau Umar mau, Umar pandai berkiliknya, pandainya, dia berlogika berdawak lah. Bisa menaklukkan Romawi, dia bisa menaklukkan Persia. Itu tidak cadia orang. Ini tidak cadia. Cuman cadianya bukan untuk mengelak dan berkelit, cadianya untuk taat dan mempertahankan cintanya pada Nabi alaihissalatu wassalam. Bahwa orang beriman bila diingatkan ittaqillah, kalau dia diingatkan bertakwa kepada Allah, dia khata. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Jadi dia bukan bangga dengan kehebatannya sebagai khalifah, karena itu bangga seperti itu membuat kita lupa seperti iblis tadi. Yang memerintah nih Allah, iblis. Ya, Allah yang merintah. Tinggalkan pikiran-pikiranmu itu, karena pikiranmu itu menyesatkan. Ini yang perintahkan Allah. Umar langsung mencabut. Apa sebab? Sebab amantu billah. Saya sudah beriman pada Allah, wajib taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa kita minta kepada Allah untuk tetap istiqamah? Nabi pernah menasihati Shaddad ibn Aus, sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Ya Shaddad ibn Aus, iza kanazan nasu al-zahab wal-fiddah. Bila orang-orang sudah mengumpulkan emas dan perak, wajar ya? Mengumpulkan emas dan perak. Maaf tadi saya lupa cerita kisah Ubaid bin Amr bin Ubaid al-Ansari tadi belum selesai ya. Ubaid bin Amr al-Ansari ketika disuruh Nabi untuk mengangkat sarungnya, lalu Nabi katakan, dia katakan kaki saya cacat, maka saya tutupi. Apa kata Nabi? Inna khalqallahi kullahu hasan. Semua ciptaan Allah itu baik, wahai Ubaid. Walaqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Kami sungguh telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis? Wallahi, demi Allah, la yura ba'da zalik illa hasiran izarahu. Setelah itu tak terlihatlah dia kecuali meninggikan sarungnya. Dah. Nabi berikan bahwa ciptaan Allah semuanya baik. Nak cacat, tak cacat, yang penting itu tak jadi halangan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan gara-gara janggut janggut 5 lainnya ni langgalang doang.
Atau janggut dia tak rapi, janggut dia enggak condong. Janggut apanya kadang lah. Itu tidak alasan cintamu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya istiqamah itu bukan seperti yang kita pikirkan, tapi istiqamah seperti yang diperintahkan. Wastaqim kama umirtu. Istiqamah seperti yang diperintahkan, bukan seperti yang kita inginkan. Kan banyak manusia ingin istiqamah tapi seperti yang dia inginkan. Berarti tidak seperti yang dulu. Lihat mereka, walaupun Nabi sudah pergi, mereka tetap istiqamah dan menjaga janji itu. Ketika Nabi sebelum pergi meninggalkan dunia, Nabi pesankan kepada para sahabat, kalian akan melihat nanti pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya dan kroni-kroninya. Ada? Ini kata Nabi alaihissalam. Bukan sekarang, dulu sahabat masih ada. Lalu kata Nabi mereka, gimana kami buat? Dengarkan dan taat. Dengarkan dan taat. Ketika terjadi fitnah antara kaum muslimin dan kaum muslimin saling berperang, kata Nabi alaihissalam, jauhi semua mereka. Makanya ketika terjadi perang Siffin antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, masih ingat? Masih? Tidak ada ya? Tidak abibura. Terjadi perang karena gara-gara Khawarij yang bikin fitnah. Tahu tak tuntut berapa sahabat yang masih hidup? Tidak tahu juga. Ya, Ibnu Hajar menyebutkan dalam Al-Isabah lebih kurang 35.000 orang masih hidup. Mana banyak di Pinatan kalau ya 35.000? Nampak dah? Nampak dia? Lihat bagaimana dari 35.000 orang. Menurut tuntut berapa orang yang terlibat? Mau sombong nang ditunya? Enggak. Hanya lebih kurang 35 orang sampai 40 orang yang terlibat. Sebagian besar tidak ikut. Kenapa? Cinta kepada Nabi tak berubah. Jangan ikut-ikutan dalam fitnah. Awaknya fitnah, pelarangan kajian ni heboh dunia dah sudah. Hanya pelarangan kajian, bukan pelarangan, tidak dapat rekomendasi kajian. Ribut dunia. Sehingga hilang kehormatan ulama. Orang-orang awam ikut menghujat ulama, berhentikan, ganti hujat dan sebagainya. Di perkara, ya ilah, ya akhi. Lihat fitnah yang terjadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semua mereka menjauhi. Itu dan 35 tadi yang bocor. Hanya pejabatnya di Muawiyah, pejabat di situ. Kan ya? Asisten gubernur, sekda, panglima angkatan bersenjata, kan ya? Itu kan tidak mungkin dia tidak autonya. Ada sebagian di golongan Ali, wala Ammar bin Yasir kan? Jelas? Ada Abu Hurairah di situ. Abu Hurairah pun dimasuknya. Nyinyo dangu Nabi menyebut, waiha Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah. Kasihan si Ammar. Ammar siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, yang ayah dan ibunya orang pertama syahid dalam Islam. Ayahnya Yasir, amaknya Sumayyah. Nah, orang yang pertama syahid dalam Islam. Wahai Ammar taqtul baghiyah. Kasihan si Ammar nanti akan dibunuh oleh golongan pemberontak. Allahu Akbar. Makanya Abu Hurairah selalu membuntuti Ammar. Di mananya diam, kakiannya payah. Akhirnya ikutnya pasukan Ali, karena Ammar bersama Ali bin Abi Thalib. Akhirnya memang Ammar terbunuh di situ oleh pasukan pemberontak. Kaum muslimin dan muslimat dari 35.000 hanya 35 orang. Apa sebab? Aku masih seperti Allah, setia menunggumu di tepi terang.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, begitulah cinta yang sudah diikrarkan dengan amantu billah tsumma istaqim, istiqamah. Memang Nabi tidak ada bersama kita, tapi hadisnya masih ada. Nabi tidak hidup bersama kita. Kalau ada yang bisa melalang-lalang nampak Nabi duto, lupa dutor, tidak cayu kan? Aisyah tidak bisa buat jadi itu, Abu Bakar tidak bisa buat jadi tibinya. Ndak dutora. Nah, nyawa mau suka kena kicau. Awak ko suka tak kicau dengan tanah. Sajode-jode bui ko kicau. Sajode-jode mau kena kicau. Dia aja namuk nela ndak ada umur. Jadi kaum muslimin muslimat. Begitulah. Istaqim kama umirta, wastaqim kama umirta. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam ingatkan kepada Shaddad bin Aus tadi radhiyallahu ta'ala anhu, idza kana nazannasul haraba wal fiddah, bila orang sudah mulai menyimpan, mengumpulkan, menggudangkan emas dan perak, la ilaha illallah faqnis anta hazil kalimat atau haulail kalimat, kalau kau silakan tabung, simpan dan kumpulkan kalimat-kalimat berikut ini. Apa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam? Allahumma inni as'aluka tsabata 'alal amri. Itu yang pertama. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk sabat. Apa makna sabat? Kokoh. Tidak berubah. Dengan perubahan waktu kita tidak berubah, perubahan tempat tak berubah. Kokoh. 'Alal amri. Alal amri, amri itu siapa? Pak Amri. Al-amr yaitu man ahdatsa fi amrina hadza, yakni urusan agama. Kokoh dalam agama ini. Karena kokoh dalam agama, kokoh dalam segalanya. Tapi kokoh di luar agama belum tentu kokoh agamanya. Jelas ya? Orang yang kokoh agamanya pasti kokoh dalam segala hal. Makanya kalau negara ini mau kuat, kokohkan agamanya. Karena yang orang mempertahankan negara, tanah airnya dengan dua motivasi. Satu, dapat pahala dari Allah. Dua, mempertahankan izzah bangsa. Tentu lebih besar, lebih bersemangat daripada orang yang hanya mempertahankan kehormatan bangsa. Sebab apa? Kalau mempertahankan bangsa paling-paling tidak jauh lewat tiru. Kan ya? Tapi kalau untuk lillah, matinya masuk syahid. Kalau menang, mulia. Nah, jadi orang yang dapat gaji double dengan gaji saci, mana semangat? Woi, mana semangat? Double gaji atau saci gaji? Tidak ada, tidak sama, tidak ada samurnya. Kalau bisa triple lah. Nah, makanya jadi apalagi yang di sisi Allah lebih tinggi. Nah, kemudian wal azimata ala ar-rusd, dan punya kemauan keras untuk mengikuti petunjuk. Nah, kan Adam lalai digoda iblis karena tadi azamnya kurang. Allah yang sebutkan. Cepat dia lupa. Kalau kita tidak minta kepada Allah azam itu. Wa as'aluka syukra ni'matik. Aku mohon kepadamu selalu syukur terhadap nikmatmu. Wa husna ibadatik, dan baik dalam beribadah kepadamu. Wa as'aluka lisanan sadiqah. Aku mohon kepadamu lisan yang selalu benar. Qalban salima, hati yang salim. Karena nanti la yanfa'u yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita minta hati yang salim. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Saya minta kepadamu kebaikan yang kau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Aku minta perlindungan kepadamu dari keburukan yang engkau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Dan aku mohon ampunan kepadamu dari dosa yang engkau ketahui.
innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui segala yang tidak nampak. Ma'asyiral kiram, di sini Nabi menekankan di awal as'aluka tsabata 'alal amri, untuk kokoh tak berubah. Kan ada orang lama menanti berubah dia, apalagi banyak rayuan-rayuan. Kan dia banyak rayuan-rayuan, godaan-godaan, tipu daya, makar dan sebagainya. Makanya kenapa kita minta kepada Allah untuk sabat? Karena memang semakin ke belakang masa semakin banyak fitnah dan syubhat. Semakin banyak fitnah dan syubhat yang membuat kita tertarik. Bukankah Nabi yang sebutkan bahwa Nabi buat garis lurus besar, kemudian di kiri kanan itu ada garis-garis kecil. Banyak jalan setan lepodo jalan mana yang banyak, jalan setan atau jalan Nabi alaihissalatu wassalam? Jalan yang menyesatkan lebih banyak. Walaupun jalannya kecil-kecil, sempit-sempit. Nyawa tertarik juga kan, sikola lalu nang siko copek sampai kan ya. Pasan banyak daun apusan, daun sawit kan. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi banyak jalan-jalan. Dan di setiap pintu jalan tuh ada marketingnya. Ada yang memanggil-manggil untuk masuk ke situ. Siapa yang menoleh tertarik. Makanya kalau kita berjalan ingin istiqamah, jangan banyak lengong kiri kanan. Awak kan jalan tol. Kodok lengong kiri kanan ni weh. Kalau tak terlandor kau ada depan, awak londo orang tang belakang. Kalau terbatas membatas jalan. Apalagi kalau jalannya terlalu kencang. Jadi banyak sekali fitnah dan syubhat di zaman sekarang. Kemudian iqbalud dunya 'alan nas. Dunia dulu di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, fitnah dunia tidak seperti zaman kita. Sahih? Mereka bisa tidur di atas tanah itu biasa. Awak lah lolok di atas keleco, tak jual motor lolok kan ya? Ini banyak no bikin, banyak orang berpikir tu maksud tadi ke? Nah, semua sumber apa permainan dunia terbuka semuanya sekarang dengan segala bentuk dan jenisnya. Ya dulu orang nak buat dosa mesti malu membeli karcis, kadang antri, kini enggak, semuanya masuk ke rumah kita, masuk ke kamar-kamar kita. Na'udzubillah. Maka kita bersih minta kepada Allah untuk teguh dengan ikrar cinta kita. Amantu billahi tsummas taqim. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT ditambah lagi dengan serangan-serangan dari luar terhadap agama Islam, baik dengan syahwat maupun syubhat. Nah, khususnya mereka yang istiqamah dan berpegang teguh dengan ajaran Islam. Bada al-Islamu ghariban. Islam itu awalnya datang dianggap aneh, sebab apa? Tidak ada lagi ulama. Tiba-tiba datang Nabi SAW membawa agama ini, memperbaharui agama yang dulu didakwan oleh Rasul Ibrahim dan Ismail di Mekah. Sanggup ada Nabi buat ajaran baru, sebab mereka yang sudah meninggalkan ajaran lama dengan diganti dengan baru. Mana ada Nabi Ibrahim mengajarkan syirik? Ada Nabi Ibrahim mengajarkan nyembah patung? Justru beliau terusir dari negaranya gara-gara menghancurkan patung. Kini dan pengikutnya sendiri yang menyembah patung. Ngaku lebih ikut Nabi Ibrahim dulu. Sama sekarang pengikut Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Nabi ngumpul-ngumpul minta-minta kepada selain Allah di kuburan-kuburan. Kan banyak umat Islam pengikut Nabi gini.
yang melakukan itu? Nabi melarang kita untuk mendengarkan musik-musik. Kau baca Quran lah pakai musik. Nyado tukang halalkan seperti kata Nabi alaihissalatu wassalam. Ada yang tukang halalkan asal isinya baik. Musik halal asailah. Orang baca Quran pakai musik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teng 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 teng, ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bubuk. Elok isi rumah. Kan elok isi? Boleh ya? Nah, kalau konsekuensi boleh ya. Kan ya? Makanya banyak uang salawatan sambil joget-joget. Kan ya? Jandan Cino. Nya babe abang balabio. Nya ndak jujur dengan janji amantu billah atau tidak istiqamah. Sebab apa? Nya ingin istiqamah seperti yang diinginkan, bukan seperti yang diperintahkan. Ibaratnya nak mencintai tapi tidak mau mengikuti selera yang dicintai. Dulu ada seorang penyair namanya Ibnu Zaidun di Andalus, mencintai seorang wanita penyair pula, Awallada bintul Mustakfi. Nan kawan dak amo iko ndak kena gilor. Nan betino dak amo, nan jantan ndak segene gilor. Jadi coba pakai kain kuning-kuning dah. Kasan kawan anti pakaianku. Ini dia. Jadi ndak sesuai selera orang. Jadi mencintai itu harus mengikut yang dicintai, bukan mengikut selera yang mencintai. Kan ya tuan-tuan, ketika melamar dahulu bangnya dan ndak penyabar bang calanya. Berarti siap untuk siap untuk menemu inyo apa adonya kosan ndak condong dibayangkan saudanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat memang tidak seperti yang kita bayangkan. Orang kalau sekarang masuk Islam ya tidak membayangkan ya, tapi kalau dulu yang masuk Islam tahu dia komitmen konsekuensinya, sehingga mereka sampai disiksa tidak murtad. Kini dulu supermi sakota murtad. Pada lita boleh, kan ini pada lita. Kan dia tidak kayo la ilaha illallah maksudnya. Nauzubillah tsumma kau cek kayo dengan la ilaha illallah. Tapi mereka dulu tidak. Makanya Abu Jahal tidak mau masuk. Konsekuensinya tentu deh. Dia tahu konsekuensi kalau mengucapkan la ilaha illallah. Mesti mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat banyak sekali serangan-serangan terhadap orang-orang yang istiqamah. Kemudian kenapa kita minta sabat? Karena kita ingin berakhir dengan wala tamutunna illa antum muslimun. Dan itu tak didapat kecuali orang-orang yang memang kokoh, orang yang istiqamah. Seperti apa di awal seperti itu sampai sekarang. Dan memang kita ingin karena al-ibratu bil khawatim kata Nabi alaihissalam. Kemudian di zaman ini kita banyak sekali melihat fenomena murtad. Tidak di dunia Arab, tidak di dunia Ajam sama. Banyak fenomena orang murtad. Bahkan bangga dan dipublish. Dulu orang murtad tonton, kini keluar dia, berdakwah dia, untuk supaya orang lain ikut langkah murtadnya. Maka kita minta kepada Allah as-sabat, untuk supaya kokoh. Ingat, cinta kita kalau sempat ditolak nanti bahagia tidak ada kata bahagia akan kita dapatkan di akhirat. Makanya mesti seperti yang dulu.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ditambah lagi dengan banyaknya ujian dan cobaan yang dihadapi. Tapi bagaimanapun kita minta kepada Allah, wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Kita mohon kepada Allah tidak diuji kecuali yang kita sanggup menerima. Para ulama kita dulu diuji, subhanallah. Kalau tuan-tuan baca misalnya sejarah di masa penjajahan dulu, bagaimana ulama kita dipaksa, dihinakan, seperti diceritakan oleh Buya Hamka tentang orang tuanya Buya Abdul Karim Amrullah dengan ulama-ulama kita dibawa ke Batavia di Jakarta oleh tentara Jepang, dibawa ancaman senapang, senjata laras panjang, disuruh sujud ke matahari di waktu pagi karena orang Jepang penyembah matahari. Subhanallah. Ya, seluruh ulama mengambil rukhsah. Apa rukhsahnya? Iya, karena ancaman nyawa. Ancamannya nyawa, maka mereka terpaksa sujud. Terpaksa sujud. Semoga Allah menerima uzur mereka. Takut dibunuh. Kecuali hanya satu orang. Makanya yang heran kenapa Buya Hamka seperti itu. Kata orang Arab, hadza shiblu min zakal asad. Ini anak singa itu induknya tuh. Jadi biasanya induk ngajarkan ke anaknya. Nah, makanya Buya Hamka berani karena memang anak pemberani. Abdul Karim Amrullah rahimahullah, ayah beliau tidak mau sujud. Tidak mau sujud. Dia tidak ngambil rukhsah. Siap dengan segala resiko. Seperti Imam Ahmad dulu dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, dia nggak mau. Walaupun sudah banyak yang dibunuh oleh khalifah gara-gara itu, tapi dia bertahan. Ada yang mengambil rukhsah banyak juga. Seperti Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Syekh Imam Bukhari mengambil rukhsah mereka. Sebab tidak tahan menengok Ahmad bin Nasr Marwazi dibunuh. Tidak tahan melihat Al-Buwaiti murid Asy-Syafi'i sampai mati di penjara. Akhirnya mereka mengambil rukhsah. Subhanallah. Maka dia tidak ambil rukhsah. Tapi alhamdulillah Allah yang maha memiliki hati manusia. Menengok Buya Abdul Karim Amrullah tidak sujud dengan izzahnya. Takut je orang Jepang, takut je kualat. Takut je. Akhirnya berkat beliau beristiqamah masih seperti yang dulu, Masya Allah, semua orang itu dibebaskan pula. Kadang-kadang kita terlalu takut dengan suatu masalah, padahal hanya masalah ringan kalau kita mau bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya oleh Buya Hamka setelah merdeka, apa yang membuat ayah berani? Padahal ujiannya berat. Sah? Ujiannya berat. Tapi sahabat lebih berat lagi kan? Nah, sampai Bilal, Khabbab bin Arad, kemudian Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah. Banyak sahabat yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy gara-gara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, apa kata Buya Abdul Karim? Wahai anakku, mati itu tidak ada yang enak, tidak ada yang tidak sakit. Mati semuanya sakit. Sampai Nabi bilang, inna lil mauti la sakarat. Mati itu sakarat. Tahu sakarat? Sekarat tak tahu? Sakit. Nah, menyakitkan. Nak mati tenggelam sakit. Bahkan mati sambil berlagu pun sakit. Kan ada orang mati sambil berlagu, mati sambil sanam tidak sehat. Ini ada sanam tidak sehat. Ada sanam sehat, ada sanam tidak sehat. Ma'asyiral kiram, kebanyakan Aiko senam tidak sehat. Kan ya? Apa-apa di belakang amak-amak di depan. Asal generasi yang pojok gini, generasi itu ya. Allah musta'an.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seluruh mati itu sakit. Cuman yang setelah mati itu, ayah ingin yang selamat setelah mati. Bagaimanapun mati, ditembak, ditusuk, sakit semuanya. Tidak ada yang tidak sakit. Tapi yang setelah mati, supaya ayah bisa menjawab dengan tegas dan jelas bahwa saya sudah mempertahankan cinta saya kepada kalimat la ilaha illallah. Cintaku tidak berubah, masih seperti dulu aku mengucapkannya. Walaupun banyak ujian, banyak tantangan, ayah siap berkorban untuk itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi banyaknya ujian membuat kita harus selalu minta kepada Allah diberikan keteguhan. Nah, as-sabat. Kemudian masalahnya ini juga berkaitan dengan hati kita. Hati itu suka berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik. Apalagi setan sampai pulang situ nuji-nuji. Kan situ sumber pompa darah tuh. Setan mengalir dalam aliran darah. Makanya kalau cobangi kamu buat tidak, dia dah setan lah dituji-tuji. Ayo rasanya. Makanya dibawa duduk, dibawa berwuduk dan sebagainya supaya dipadamkan itu. Jadi kita minta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sujudnya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Apa sebab? Karena memang cinta itu harus selalu diperbaharui. Harus diperbaharui. Nah, dengan apa? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini kan baru diajarkan doa. Itu salah satu. Pertama dengan ilmu. Ini adik-adik ini harus belajar ilmu ya, supaya tahu cara menyiram, menyuburkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tahu kita apa yang dikehendaki Allah dan semua itu menyenangkan kita. Coba bayangkan, Allah paling senang kita salat. Tahu enggak kalian, salat adalah sumber kecerdasan yang paling utama. Orang-orang yang rutin salat berjamaah 5 waktu adalah orang-orang yang super cerdas. Karena dalam penelitian di Amerika, di Amerika, lentong telingonya, di Amerika, bahwasanya di dalam otak kita terdapat beberapa sel yang tak dialiri atau tak dapat suplai darah merah kecuali ketika sujud solat 5 waktu. Bojongkir balik ada antang-antang palo ke lantai itu tapi tak solat, tak masuk. Cendopola jungkir balik, tak masuk. Dan itu interval waktunya pas waktu solat. Allahu Akbar. Jelas ya? Berwudu. Pernah seorang dokter spesialis di Austria nengok seorang pekerja bandara di situ muslim mengambil wudu. Heran dokter tadi. Dokter mana maju wangkonya? Tidak ada dokter. Nabi Muhammad majuannya. Nabi Muhammad siapanya? Nabi kami. Subhanallah. Dia sudah mengajarkan kepada kalian membersihkan semua pintu masuk bakteri ke dalam tubuh kalian. Jelas? Ada seorang pesakit sakit stroke di Arab Saudi, tidak wata-wata bawa ke Amerika. Semua mereka semua balik doang lihat. Ben awo di kalian. Apa itu? Memasukkan air dalam hidung, dihirup sampai sakit batang hidungnya. Ya, ketika wudu, maka Nabi suruh wabaligh bil istinsyaq illa an takuna shaiman. Maka istinsyaqlah dengan keras kecuali sedang puasa. Jadi memasukkan air ke hidung jangan sembarangan, harus masuk, dihirup sampai kalau bisa sampai lome. Sampai lome. Itu adalah anti stroke paling manjur. Anti penyakit stroke. Tapi obek kadang tak botang buat nyono kan? Tapi jangan untuk itu kita lakukan. Tapi karena Allah balas, kalau nak jadi orang cerdas, rajin-rajin
Salat 5 waktu tu kan bila tutup macam urusan. Iyo jo. Lah jali lah turun lah doket tak jom pun. Dan turun tu mana harus ada rajin. Domo-domo berapa lama juga kan waktu tu capek untuk mempertahankan cinta tadi. Sebab apa? Di dalam solat itu ada doa untuk tetap mempertahankan cinta kita pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dicari ilmu ya. Dengan ilmu kita bisa mempertahankan cinta itu. Nah, karena kita tahu apa yang diinginkan oleh yang kita cintai, baik Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas. Karena apa? Kita akan kalau tidak ikhlas merasa terbebani. Tetapi kalau ikhlas merasa tersanjung. Alhamdulillah saya dipilih oleh Allah untuk ikut melaksanakan ini. Kalau tak percaya, coba ketika sedang sayang-sayang kayak bini itu suruh dia yang membuat sesuatu. Lewa bukan? Tak lewa? Tak lewa? Lewa. Bang balik apa orangnya kan? Dan buat abang apa orangnya? Pokok ada apa orangnya kan? Itulah. Dia mak sekian dia dalam semangat pulang. Sedang cinta. Sedang cinta. Nah, tapi kalau sedang wangi, tak ikhlas. Saksi boleh logulo, saksi boleh sebut istana, semua kira. Kerana ya, jadi itu peran ikhlas kita. Salat itu berat, tapi ketika kita ikhlas, insyaAllah ringan. Wa innaha lakabiratun illa alal khashin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Yang ketiga, mesti akidahnya benar supaya cintanya juga legal. Ini banyak orang mencintai Allah tapi dengan cara yang ilegal. Cinta ilegal tidak nyaman dah, dibubu doang tahu. Kan ya? Makanya orang yang legal, formal, syar'i tidak neko-neko. Walaupun orang menyalahkan dia dari semua. Apa sebab? Nih resmi dari Allah dan Rasul. Tapi kalau tidak resmi, semua tuan-tuan nyalang uangnya kau jualnya. Ini itu salah, terus dia salah. Kita tengok uang bercewek, motor tidak nyaman dah kan? Uang bercewek, Honda nyaman tak? Duduk di warung kan tak jual nyaman dah. Tapi kalau uang lebih ni, uang bini, bawa bini nyaman. Dari semua. Makanya kalau membawa cewek, tak mau tolok dia dah. Tapi kalau mau bini, nak lolok aja dah. Kalau langsung lolok dah. Mikir bini, lolok dah. Lolok kalau mikir anak uang. Itu kan kata dia kawannya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mesti benar cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada kaitan dengan ilmu itu. Yang keempat, mesti berkesinambungan. Harus disambung terus. Makanya ketika semangat jangan loju banau. Tapi ketika tidak semangat jangan sampai wanti. Cak ganti yang asal jangan putih. Karena ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi jangan sampai ndaklah boleh orang salah sekali ada awak tu. Ndaklah boleh wanti sekali ada boleh istirahat. Keliru kita. Tapi tak boleh pula terlalu cuai dan lalai serta ambil. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Dan yang kelima adalah tadi doa. Selalu minta kepada Allah. Tapi kalau sudah solat, tuan-tuan selalu pasti berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sampai yang keenam adalah sabar dalam menjalankan itu semua. Sabar ikhlas, sabar melanjutkan perjuangan, sabar untuk berdoa, sabar untuk mencinta dan sebagainya. Karena sabar itu adalah induk dari seluruh amalan kita.
makanya pahalanya tidak terkira. Karena sabar itu kan terbagi 3, salah satunya sabar dalam berbuat taat. Contoh tak sabar, contoh boleh. Contoh tak sabar, contoh boleh. Ya. Tadi lo mulu angin, soal gini ndak lah. Kecil le tanang itu tuh. Tapi orang kali risalah itu sampai, sabarnya sampai kapan? Kan ditanya ke Nabi, sampai bila kami sabar Nabi? Hatta talqawni innal haud. Sampai kalian bertemu dengan saya di tepi telaga. Disitulah nanti terlihat siapa yang cintanya diterima karena masih seperti yang dulu, atau cintanya sudah berubah karena perjalanan masa. Jelas? Yang tergoda di jalan mungkin nanti ditolak cintanya, dan itu pasti. Nabi melihat, oh semula umatku sini. Pas di screen masuk, ternyata pasnya tidak berlaku, diusir, tidak dapat minum. Dahaganya luar biasa hari itu. Mentari 2 mil dari kepala. Aiko juga 36 derajat Celcius, nema kopian tidak tahu pasangnya dah lah. Kan iya? Iya dah. Bawa 36 derajat Celcius. Matai kabar-kabar pokoknya 50 juta kilometer yang siko kan ya. Esok tu 2 mil 3 kilo setengah deh. Anyek dia. Itu dah nampak dan semuanya cawan-cawan dalam kolam Nabi Al-Kautsar itu. Uang habis kecotak minum. Nah siapa minum sekali dah awi sampai masuk surga. Tiba walah awak nak dapat 2 bulia. Dak ibati. Makanya sabar. Jangan sampai tergoda, hati berpaling. Pertahankan cintamu seperti dulu sampai kita bertemu dengan Nabi di tepi telaga. Apa sebab? Alasannya sederhana. Baubah nak setelah orang tinggal matnya kan ya. Baubah. Apa baubah? Cinta tadi. Harusnya mencintai Nabi dengan cara Nabi, kini nak mencintai Nabi buat cara seorang. Itu dia bapa puannya sih kok. Tapi di situ tidak diterima. Contoh tadi dia. Kawan tak suka baju kuning, dipakai baju kuning. Jadinya dia tak suka baju kuning, dipakai baju kuning. Contoh sapi Bani Israel nampaknya. Contoh sapi Bani Israel, sahabat syair dia macam itu. Contoh sapi Bani Israel, la tasurrun nazirin. Jadi hati-hati kita mencintai Nabi, mencintai Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai berpaling hati kita. Apapun kata dunia. Sebab banyak yang sorakan kita. Tak sesuai contoh nak tu dah tak serasi dan caklah tak serasinya uang. Yang penting hati kita menyatu. Biar komentar orang. Ngisuk kudian buatan tu ya. Kalau molor kan ada yang komentar mak dia. Apa dia amu je ke akak harga cutunya kan? Sudah susah. Untung dia amunya, untung dia amu. Bila nanti di akhirat. Jelas. Belajar ya. Aku masih seperti dulu. Ya contoh apa mereka mencintai Nabi, seperti itu pula kita mencintai Nabi. Seperti mereka taat pada Allah, seperti itu pula kita berusaha taat pada Allah. Jangan berubah. Jangan berpaling. Walaupun banyak tantangan, banyak pengorbanan, sabar dan berdoa. Tawakal, jangan menyerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tidak ada pertanyaan. Iya. Tidak ada pertanyaan. Wih tambah kok 1/2 jam lagi. Nah, berisiko. Tidak usah bertanya. Tanya sudah sholat je lah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti.
ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.